wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nisa Nurhalifah. Saya Lina Firmansyah. Kami akan mempraktikkan tentang osmosis. Tujuan praktek osmosis ini adalah untuk mengamati proses osmosis. Bahan-bahan yang kita perlukan ada kentang, ada 2 buah mangkuk, ada pisau, ada penggaris, sama ada sendok. Jadi, osmosis adalah difusi pelarut melalui membran. Jika membran dapat dilalui zat, maka disebut membran permeabel terhadap zat tersebut. Jika membran tidak dapat dilalui oleh molekul zat, maka disebut membran impermeabel terhadap zat tersebut. Dan jika sebagian dari zat dapat melewati dan yang lain tidak, maka disebut membran semi-permeabel. Assalamualaikum. Bu, ambil jalan. Cara kerja: potonglah kentang kotak-kotak berukuran 4 x 3 x 0,5. Perhatikan kekenyalannya.
berikan garam, menyusun garam ke dalam salah satu mangkuk. Lalu diaduk sampai larut. Kemudian masukkan kentang ke dalam kedua mangkuk. Perhatikan kenyalaannya. Ini masih sama-sama keras. Dan kita tunggu selama 2 jam. Nah, hasilnya kan karena belum 2 jam ya, jadi sekarang aja. Hasilnya kentang yang di dalam larutan garam itu lebih kenyal daripada kentang yang di larutan yang hanya di mangkok yang hanya berisi air. Pembahasannya, osmosis adalah larutan zat rendah ke zat yang lebih tinggi melalui membran Permeabel. Sehingga menghasilkan larutan yang seimbang. Nama lainnya apa? Isotonik. Lalu air yang air yang larutannya lebih tinggi itu akan mudah masuk dan keluar. Terus masuk dan keluar, lalu pokoknya boleh dibantu. Sedangkan bila larutan lebih tinggi, lebih rendah konsentrasinya lebih rendah atau lebih banyak air daripada di luar sel, maka air yang di dalam sel akan keluar dari sel. Keluarnya air akan menyebabkan mengerut. Hal ini pada tumbuhan, hal ini disebut plasmolisis. kentang yang berada di air terpengaruh karena di sini ada zat sitoplasma. Iya, di kentang ada sitoplasma. Ya. Ya. Ani boleh bantu. Pokoknya Ya.
pada ini terjadi perpindahan air dari larutan yang dari zat yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi, ya, sehingga jadi pada yang larutan garam, sehingga menghasilkan larutan yang bersifat pokoknya seimbang, isotonis. Tadi sudah. Kemudian terjadi itu yang tadi, jadi airnya dikitanya banyak. Terus habis itu kalau misalnya di larutan garam itu airnya keluar, jadinya kalau misalnya pada tumbuhan jadinya mengerut, terus kentangnya Jadi airnya keluar atau masuk ke kentang? Keluar. Akhirnya kentangnya mengerut. Kenapa keluar? Karena terjadi perbedaan konsentrasi. Di luar sel lebih tinggi. Osmosis itu dari rendah ke tinggi. Oke, cukup. Ada lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan di sebelah sana, nanti 2 jam menguji periksa.